Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama. Sebelum kita beraktivitas, biarlah firman Tuhan yang menolong kita, mengarahkan kita, bahkan memberikan kita hikmatnya ketika kita harus mengambil keputusan ataupun ketika kita memulai pekerjaan, sekolah, ataupun dalam berkegiatan yang lainnya. Mari kita berdoa. Tuntun kami ya Bapa dalam kebenaran-Mu. Melalui firman Tuhan yang kami dengar, kami diarahkan, kami dikuatkan, iman kami ditumbuhkan, bahkan kami merasa bahwa Allah turut campur dalam segala kegiatan kami. Terima kasih ya Roh Kudus, biarlah kasih setiamu yang menuntun kami pagi hari ini dengan hikmat yang daripada Engkau. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kami bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul kasih-Nya tidak bergantung pada prestasimu. Ayat kebenaran firman Tuhan terambil dalam Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kasih Tuhan bukanlah upah atas kebaikan kita, melainkan pemberian berdasarkan karakternya yang penuh kasih. Roma 5 ayat 8 tadi menegaskan bahwa kasih terbesar justru dinyatakan bukan saat kita sudah benar, tapi ketika kita masih berdosa. Dia membuktikan bahwa kasih Tuhan melampaui standar manusia. Dalam dunia ini penerimaan sering bersyarat. Kita harus berprestasi, kita harus sesuai ekspektasi, atau kita harus sempurna. Namun Tuhan membalikkan sistem itu. Ia berkata, aku mengasihimu bukan karena siapa kamu, tetapi karena siapa aku. Ini adalah kasih yang menjemput kita di titik terendah kita. Ini adalah kasih yang mengangkat kita dari kondisi kita yang minus. Lihatlah anak yang terhilang dalam Lukas 15. Ia kembali dalam keadaan kotor. Ia kembali dalam keadaan berdosa dan hina. Tetapi ayahnya tidak menunggu ia bersih dahulu. Ayahnya lari menghampiri anak itu dan memeluknya, bahkan memberikan dia penghargaan yang tepat. Inilah gambaran kasih Tuhan yang tidak menunggu kita sempurna. Kasih yang aktif, yang mencari, yang mengampuni, dan yang memulihkan. Kasih Tuhan tidak hanya menerima kita, tapi juga memampukan kita untuk hidup dalam kekudusan. Ia bukan kasih yang membiarkan kita tinggal di dalam dosa, tetapi kasih yang menarik kita keluar dari kubangan dan memberi kita identitas yang baru sebagai anak-anaknya. Percayalah bahwa kasih Allah itu melampaui segala kasih yang ada di dunia ini. Kasih yang tanpa syarat, kasih yang walaupun Dia tetap memberikan kita kasih-Nya yang sempurna. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Allah kepada kita. Dia mengorbankan hidupnya, Dia memberikan segalanya untuk kita. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia harus tahu bahwa kasih Allah itu sempurna dan menghargainya dengan hidup benar, hidup kudus, bahkan tak bercela di hadapannya. Datanglah kepada Tuhan bukan karena engkau sudah layak, tapi karena engkau percaya bahwa kasih-Nya itu tidak berubah di dalam kehidupan. Jangan tunda pertobatan hanya karena engkau merasa belum cukup baik, tetapi kasih Tuhan justru tersedia saat engkau paling membutuhkannya. Sampaikan kasih ini kepada orang lain yang merasa tidak layak, agar mereka pun mengenal keselamatan yang sejati daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari beriman kepadanya setiap waktu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah hari ini kami menyadari bahwa Engkau menerima kami seutuhnya dalam kegagalan kami, dalam hidup kami yang mungkin tidak sempurna, keadaan kotor kami, keadaan tidak layak kami, bahkan keadaan hina kami. Engkau tetap mengasihi kami dengan kasih-Mu yang besar. Pimpin kami setiap waktu untuk terus berada dalam jalan kebenaran-Mu. Pimpin kami di dalam
terang-Mu yang ajaib ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, kami bersyukur atas kasih-Mu yang besar ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.